Ke-415, sakit tak berdarah S3. Askia termenung di tempat itu selama beberapa jam. Tidak ingin pulang karena tidak tahu harus pulang kemana. Ingin pulang ke rumah, tapi malas, karena hubungannya dengan Yasmin sedikit renggang akibat ia yang tidak suka uminya hamil lagi. Ingin pulang ke rumah mertuanya, tapi ia juga takut ditanya-tanya penyebab pertengkaran mereka yang mengakibatkan kau pulang. Askia bingung apa yang harus ia lakukan. Ingin bekerja, tapi jarinya yang terluka cukup banyak tadi terasa perih. Gadis itu banyak membuang-buang waktu seperti ini. Sebab perasaannya masih terombang-ambing di lautan yang luas. Sulit untuk menentukan pilihan. Padahal memang tidak ada yang perlu dipilih. Karena Zaki telah pergi dan yang tersisa hanya kau. Apa aku pulang aja? Ya. Sepertinya aku butuh istirahat. Kepalaku sudah pusing banget. Gak bisa diajak mikir. Gumam Askia sambil memijit-mijit keningnya sendiri. Gadis itu melirik ke arah jam tangannya. Saat ini jam telah menunjukkan jam 11:30 siang. Ya, waktu selama beberapa jam hanya Askia gunakan untuk merenung. Sebab gadis manja ini sulit untuk mengendalikan dirinya. Ya udah deh aku pulang aja. Saat berdiri dari duduknya, Askia kembali terdiam karena teringat sesuatu. Kira-kira kau udah makan gak? Ya? Apa aku bawain makanan aja ke pondok? Hitung-hitung sebagai permintaan maafku karena sudah buat dia marah. Akhirnya Askia berjalan menuju dapur. Meski tangannya terasa sakit, ia tetap memaksakan diri untuk membuatkan makanan, tapi hanya nasi goreng seafood saja, agar pengerjaannya cepat. Sebab ia juga dikejar waktu jam makan siang yang tidak lama lagi akan tiba. Setengah jam kemudian, masakan Askia telah selesai. Ia tidak hanya membuatkan nasi goreng saja, tapi juga ada kentang goreng dan steak karena merasa kurang spesial jika hanya nasi goreng saja. Makanan itu ia letakkan di bosnya dengan rapi. Sebelum pulang Askia sholat zuhur di sini lebih dulu. Sekalian berdoa agar pertemuannya dengan Kal hari ini tidak diakhiri dengan pertengkaran lagi. Sholat dan berdoa telah selesai. Ojek online yang ia pesan pun telah datang. Biasanya Askia menaiki mobil sendiri. Tapi berhubung tadi pagi ia diantar oleh Kal, dan ingin cepat sampai pondok, sehingga ia pulang naik ojek saja. Perjalanan dari sini ke pondok memakan waktu kurang lebih 10 menit. Ayo pak, jalan! Perintah Askia setelah naik ke atas motor. Siap mbak. Jalannya pakai kecepatan 2 kali dong. Pak, biar cepat sampai. Bapak ojol itu hanya mengangguk. Oke, mbak. Askia deg-deg karena takut telat. Ia takut Kal telah pulang ke rumah karena sholat zuhur pastinya sudah selesai. 5 menit di perjalanan, karena ojol itu melajukan motornya cukup kencang, sehingga hanya perlu waktu 1 menit lagi mereka akan tiba di pondok. Tapi perjalanan tidak semulus yang dibayangkan Askia. Mereka terjebak macet akibat lampu merah di bundaran. Askia tahu mereka tidak akan terbebas dari kemacetan yang mengular ini dalam waktu 5 menit. Karena jarak mereka dengan lampu merah masih cukup jauh. Jadi kalaupun sekarang lampu telah hijau, mereka tetap belum bisa melewati lampu yang hijaunya hanya sebentar itu. Akhirnya gadis itu berbuat nekat, karena cemas, takut Kal keburu pulang. Ia turun dari motor, dan memberikan uang berwarna biru pada bapak ojol. Ini pak ongkosnya. Terima kasih ya. Saya lanjut jalan kaki aja. Ucap Askia. Mbak tunggu. Kembaliannya. Teriak bapak ojol itu. Ambil aja. Saya udah dikejar waktu. Teriak Askia sambil lari dengan jurus 1000 bayangan. Meski matahari sangat terik dan panas dan seperti berada di atas kepala, tapi Askia tidak memperdulikan itu semua. Ayo larinya yang cepat lagi. Kamu pasti bisa Askia. Desaknya pada diri sendiri. Beberapa menit kemudian, saat Askia hampir sampai, ia mendapati Kal yang baru keluar dari gerbang pondok. Namun laki-laki itu berjalan menuju gang yang tidak searah dengan tempat tinggalnya. Sontak membuat pikiran Askia yang overthinking itu kembali sudzon. Itu Kal mau kemana? Ya. Apa jangan-jangan dia mau menemui Aminah? Batin Askia menerka-nerka.
Askia berjalan di belakang Kal dengan mengendap-endap. Kal yang ada di depan pun tersenyum, karena ia dapat melihat Askia dari ekor matanya. Tapi laki-laki itu bersikap seolah tidak melihatnya, karena ia juga penasaran kenapa gadis itu bisa pulang di jam makan siang seperti ini. Kal terus berjalan menuju sebuah rumah yang pagarnya cukup besar. Sret! Ia membuka pagar itu, dan masuk tanpa menutup pagar agar Askia yang mengendap-endap seperti maling itu bisa masuk dengan mudah. Askia menautkan alisnya karena tahu itu rumah siapa. Kau kenapa kesini, sih? Ini kan rumah petak yang disediakan kakek buat para pengajar. Iya sih, kau juga ustadz di pondok. Tapi buat apa dia kesini? Kan rumahnya juga dekat dari pondok. Gumam Askia bingung. Ceklek. Kau membuka salah satu pintu rumah petak itu. Rumah ini adalah rumah yang ditempati Asmi dan Cindy dulu. Tapi bedanya rumah ini telah direnovasi dan terlihat modern. Meskipun ukuran rumahnya masih sama, hanya tersedia satu kamar mandi dan satu buah kamar tidur. Namun cukup nyaman karena di dalam kamarnya tersedia dipan dan lemari, serta di dapurnya telah disediakan peralatan memasak dan lemari pendingin atau kulkas. Di ruang tamu yang minimalis itu juga terletak sofa yang empuk, cukup nyaman untuk bersantai. Kal masuk ke dalam, lalu menutup pintu itu tanpa menguncinya. Setelah itu, ia memilih untuk menjatuhkan tubuhnya yang terasa penat itu ke sofa. Askia mengendap-endap. Ia menginjak teras rumah itu dengan berjinjit, dan mengintip melalui kaca jendela. Ternyata kau cuma sendirian di rumah ini. Apa dia sekarang tinggal di sini ya? Buat menghindari aku. Askia kembali memastikan bahwa kau hanya seorang diri di rumah ini. Dan benar saja tidak ada siapa-siapa. Wah, gak benar ini. Kau benar-benar ingin menghindari aku, sampai bersembunyi di sini. Kamu gak sehebat itu, Kal. Sebab di hari pertama persembunyianmu, aku sudah menemukan kamu. Dengan penuh emosi dan berapi-api, Askia membuka pintu itu. Ia masuk tanpa mengetuk pintu dan... Brek! Dibantingnya pintu itu dengan keras saat menutupnya. Membuat Kal yang tengah memejamkan mata itu terperanjat. Ia refleks membuka matanya. Astagfirullahalazim! Pekik Kal sambil memegangi dadanya. Meskipun ia tahu Askia mengikutinya, tapi ia tidak mengira gadis itu akan kembali barbar. Kal, kamu sekarang tinggal di sini? Tanya Askia galak. Ia tidak peduli dengan Kal yang masih syak. Kal menjawab dengan anggukan. Lagi-lagi ia tidak mau mengeluarkan kata-kata saat ditanya. Bahkan wajah laki-laki itu nampak datar tanpa ekspresi. Melihat wajah Kal yang datar, seketika nyali Askia langsung ciut. Rencana ingin mengamuk langsung terlupakan karena takut Kal semakin dingin. Lagi pula niat Askia menemui Kal bukan untuk bertengkar lagi. Kamu sudah makan siang? Gak? Tanya Askia dengan nada yang tiba-tiba berubah sangat lembut. Kal pun menjawab dengan jelengan kepala. Askia menghela nafas panjang. Sabar Askia, mungkin Kal ngambeknya sampai ke ubun-ubun. Anggap aja kamu sedang menjalani ujian kesabaran. Batinnya menguatkan diri sendiri yang ingin meledak. Gadis itu ikut duduk di samping sang suami. Ia membuka paper bag yang dibawanya dari restoran. Kemudian mengeluarkan semua makanan yang ada di dalam sana. Nah, ini aku ada bawa nasi goreng seafood. Ada steak juga. Kamu mau makan yang mana? Askia sangat antusias memperlihatkan makanan tersebut. Tapi Kal malah diam, dan tidak meliriknya sama sekali. Lagi-lagi sakit tak berdarah yang harus dirasakan oleh Askia. Ke-416, Perang Dingin yang semakin memanas S3. Askia berusaha menahan sesak di dadanya. Meskipun sulit, tapi Askia menyadari jika kesalahannya semalam memang sangat fatal. Karena mengatakan pernikahan ini adalah sebuah kehilafan, padahal pernikahan merupakan suatu hal yang sangat besar dan sakral dalam kehidupan. Gadis itu membuang nafas dari mulut. Kemudian membuka boks berisi makanan yang telah ia bawakan tersebut. Wajah Askia kembali terlihat kecewa, karena makan itu terlihat berantakan. Tidak tertata rapi seperti di restoran tadi, padahal ia telah berusaha semaksimal mungkin menata makanan tersebut. Ya, penampilannya jadi berantakan gini. Gumamnya sedih.
Ini pasti gara-gara aku bawa lari-larian tadi. Tapi ya udahlah. Yang penting rasanya tetap enak. Kita makan sama-sama ya, Kal. Ajak Askia sambil menoleh ke arah sang suami. Tidak ada perubahan sama sekali, mulai dari ekspresi hingga mode silentnya. Kal benar-benar teguh pada pendiriannya bahwa akan mendiamkan Askia sampai gadis itu menyadari kesalahannya. Mata Askia sudah berkaca-kaca. Andai laki-laki yang ada di hadapannya ini adalah Ihsan, sudah pasti ia akan menangis dan berteriak-teriak tidak terima. Dengan menekan seluruh egonya, Askia menyendok nasi goreng lebih dulu dan mendekatkannya pada Kal. Buka mulutnya, Bang! Pintanya dengan nada lembut. Bahkan ia telah memanggil Kal dengan sebutan abang lagi. Kal masih betah dengan ekspresi dinginnya. Laki-laki itu juga enggan untuk membuka mulut. Bang, ini sudah jam makan siang. Kamu gak boleh telat makan. Aku sayang sama kamu. Dan gak mau lihat kamu sakit. Bisik Askia memelas. Sebenarnya Kal sangat tidak tahan ingin tertawa melihat wajah Askia yang biasanya sangat angkuh, tiba-tiba berubah menjadi seperti orang paling sedih di dunia. Tapi demi harga dirinya, Kal tetap menahan semuanya meski perutnya terasa kaku dan diaduk-aduk. Ayolah, Abi buka mulutnya dong. Umi suapin. Bisik Askia lagi. Ia menggoda Kal dengan sebutan Abi, karena tadi malam laki-laki itu sempat memanggilnya Umi, tapi langsung diulti oleh Askia. Karena tidak tega bercampur lapar, Kal pun membuka mulutnya. Askia langsung menyuapkan makanan yang sedari tadi ia pegang ke mulut Kal. Mereka pun makan bersama menghabiskan semua makanan yang Askia bawa. Tapi keadaannya masih sama. Meski sudah selesai makan, mode silent Kal belum berubah. Alhamdulillah, akhirnya makanannya habis juga. Aku seneng banget deh. Lihat kamu makannya banyak. Gumam Askia sambil membereskan semua box makanan tersebut. Kal tidak menggubris percakapan Askia. Dengan wajah cueknya, ia mengambil gelas berisi air putih di atas meja. Menegak sebagian air tersebut, lalu meletakkannya ke atas meja kembali. Askia buru-buru mengambil gelas bekas sang suami tersebut, lalu meminum sisa air itu di bekas bibir Kal. Setelah meminumnya, Askia meletakkan kembali gelas itu. Masya Allah, nikmatnya kebersamaan ini. Rasanya aku bahagia banget masih diberi kesempatan untuk bersama dengan kamu, Bang. Meski telah dicuekin habis-habisan, Askia tetap berusaha mengajak Kal berbicara. Melihat Kal yang tetap datar, Askia menyenderkan kepalanya di bahu Kal. Kedua tangannya pun ia lingkarkan di perut sang suami. Bang, aku minta maaf ya. Aku tahu. Aku salah. Gak seharusnya aku berbicara seperti itu sama kamu. Aku benar-benar menyesal telah melukai perasaanmu. Masih tidak ada tanggapan apa-apa dari Kal. Mungkin saat ini laki-laki itu lebih dingin daripada Freezer. Demi menjaga wibawanya, Kal tidak akan mau luluh sebelum melihat bukti dari perkataan sang istri. Sebab ia sudah lelah selalu dipermainkan. Kal kenapa masih diam, sih? Kok aku jadi berasa peluk pinguin? Dingin banget. Berasa lagi di kutub utara. Batin Askia sambil melirik sinis. Apa aku pulang aja ya? Aku kasih waktu dia buat sendiri dulu. Tapi aku takut kangen lagi sama dia. Tapi aku juga gak kuat didiemin. Rasanya pingin guling-gulingan aja ya Tuhan. Askia mulai frustasi. Rasanya ia ingin mengacak-acak rambutnya di hadapan Kal. Cup. Karena wajah Kal yang dingin itu sangat dekat dengan wajahnya, Askia mengecup pipi mulus kemerahan yang dihiasi dengan bulu-bulu tipis itu. Mata Kal sedikit terbelalak. Tapi dengan cepat ia merubah ekspresi itu kembali. Cup. Kali ini, bibir Askia berpindah pada bibir Kal. Seketika membuat laki-laki itu panas dingin merasakan sentuhan yang jarang ia rasakan. Harus kuat Kal. Jangan tergoda hanya dengan sentuhan-sentuhan kecil seperti ini. Tetap kendalikan dirimu, sampai Askia yang mengunbosingmu duluan. Buktikan kalau kamu punya harga diri yang tinggi. Sudah cukup kamu diinjak-injak seperti sendal jepit. Cinta boleh dipelihara, tapi bodoh jangan dipelihara Kal. Batin Kal mengingatkan dirinya, karena otaknya mulai traveling.
Askia dapat melihat wajah Kal memerah. Ia tahu laki-laki itu sedang menahan sesuatu yang berat. Oke, kamu boleh terlihat baik-baik saja. Tapi aku tahu kamu tengah menahan hasrat yang membara. Kita lihat aja, siapa yang menang. Batin Askia tersenyum licik. Entah siapa yang lebih mampu mengendalikan diri. Yang jelas mereka berdua terlihat seperti sedang berperang dingin. Sama-sama saling membatin menguatkan diri sendiri agar mampu mengalahkan musuh yang ada di kepala. Askia tersenyum. Meski selama ini tidak pernah melakukan hal yang aneh, ia berusaha melakukan itu pada Kal. Meski terlihat seperti wanita murahan, tapi bagi Askia tidak apa-apa. Toh, Kal juga suami sahnya sendiri. Gadis itu melepaskan satu persatu kancing baju koko yang dikenakan oleh Kal. Karena Kal hanya diam seperti patung, membuat langkah Askia begitu mudah tanpa hambatan. Sret! Baju koko telah terlepas. Kini yang tertinggal hanya kaos dalam saja. Sret! Lagi-lagi Askia dengan berani melepaskan kain tipis tersebut. Dan Kal telah bertelanjang dada. Askia menempelkan wajahnya di dada Kal, membuat laki-laki itu menggigit bibir bawahnya sambil memejamkan mata. Sensasi yang dirasakan Kal saat Askia menyentuhnya membuatnya harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Ini adalah pengalaman pertama bagi mereka berdua, dan Kal merasa sulit untuk mengendalikan diri agar tidak bereaksi. Nafas keduanya memburu, detak jantung mereka pun saling bersahut-sahutan. Sebab si cacing leske pun mulai bangkit, akibat mahakarya Askia. Sret! Askia melihat bayangan orang lewat di depan rumahnya. Walaupun tahu orang itu tidak akan melihat apa yang ia lakukan, karena posisi Kal sedang memunggungi jendela. Tapi tetap saja ia merasa malu dan risih. Gadis itu menghentikan aksinya dan berjalan menuju jendela kaca yang terbuka sedikit itu. Ia menutupnya, tidak lupa juga menutup gordennya rapat-rapat. Saat Askia kembali duduk dan ingin memeluk Kal, laki-laki itu malah berdiri. Ia berjalan begitu saja menuju kamar. Askia terdiam mematung dengan mulut yang menganga lebar. Ia bingung, kecewa, dan juga sedih. Karena sudah berusaha untuk membuat laki-laki itu bahagia. Tapi Kal seolah tidak menghargai perjuangannya. Kal keluar dari kamar dengan handuk yang melingkar di pinggangnya. Ia berjalan menuju kamar mandi. Di dalam sana Kal mengguyur kepalanya dengan shower. Ia mendinginkan yang telah panas membara. Harus kuat, Kal. Ini belum waktunya. Jangan melakukan semua itu sebelum istrimu benar-benar berubah. Batinnya sambil menenangkan diri. Ia pun mandi membersihkan seluruh tubuh. Tapi Kal tersenyum saat melihat jejak Askia di tubuhnya. Ia senang karena telah diberi tanda kepemilikan oleh wanita itu. Kal yakin tidak lama lagi Askia akan benar-benar jatuh cinta padanya. Beberapa saat kemudian. Ceklek. Laki-laki yang telah wangi dan berpakaian rapi itu keluar dari kamarnya. Karena jam mengajar sudah dekat, Kal memutuskan untuk kembali ke pondok. Kal berjalan menuju pintu. Ia bersikap seolah-olah Askia tidak berada di sana. Karena Kal nyelonong dan tidak menghampirinya, emosi yang tadi ditahan oleh Askia pada akhirnya sampai di batas kesabaran yang ia miliki. Begini ya rasanya hidup dengan seseorang yang tidak menganggap kita ada. Semua yang kita lakukan hanya sia-sia. Pengorbanan sebesar apapun gak pernah dianggap. Sindir Askia membuat langkah Kal terhenti. Tapi hebatnya laki-laki itu masih tidak ingin mendebat istrinya. Melihat tidak ada perlawanan, api yang ada di dada Askia pun kian berkobar. Untuk apa membina rumah tangga, kalau tidak bisa menerima konsekuensinya dengan sabar? Timpal Askia lagi. Kal menghembuskan nafas panjang. Untuk apa bilang sayang? Kalau sifat dan perilaku tidak mencerminkan perkataan itu. Sahut Kal setelah sekian lama diam. Sudah diberi perhatian dengan semaksimal mungkin, tapi masih gak dianggap. Nanti setelah kehilangan apa yang digenggam, baru terasa sakitnya. Sindir Askia lagi. Kehilangan memang sakit, tapi hidup bersama orang yang katanya sayang, tapi tidak sesuai dengan kelakuan, itu jauh lebih sakit. Wotika lagi. Membuat Askia merasa tertampar, dan langsung diam 1000 bahasa. Ke-417, ingin dipeluk oleh cinta pertama S3. Askia yang semula diam 1000 bahasa,
tiba-tiba hatinya meronta-ronta dan merasa kalah. Selama ini, ia tidak pernah mengalah walaupun kepada Aska saudara kembarnya sendiri. Tentu saja, ia juga merasa gengsi jika harus kalah debat dengan Cal. Seharusnya di sini Askia harus lebih bersabar lagi untuk mendapatkan maaf dari sang suami yang masih marah. Tapi karena egonya yang naik turun membuatnya sangat sulit mengalah demi mendapatkan maaf yang ia cari. Mengatakan kehilangan itu memang sangat mudah. Tapi kalau benar-benar kehilangan baru akan terasa. Sindiran pedas kembali dilontarkan oleh Askia. Tapi sindiran itu justru membuat Cal tertawa dalam hati. Bukannya kamu yang tengah merasakan itu semua. Kamu yang merasa kehilangan, kesepian, dan hampa setelah aku memutuskan untuk memberimu jarak. Batin Cal. Askia terus menatap sinis ke arah Cal, sebab ia tahu laki-laki itu tengah membatin. Tuh kan, baru ngebayangin aja udah mulai diam 1000 bahasa. Kalau gak sanggup hidup tanpa aku jujur aja. Sika. Cal berdecak, rasanya ia ingin tertawa kencang. Dasar wanita, udah barbar, keras kepala, ngomong pedasnya ngalahin cabai rawit, udah gitu playing victim pula. Untungnya kamu nikah sama aku yang memiliki kesabaran seluas samudra. Coba aja suami kamu bukan aku. Mungkin kamu sudah ditendang sampai ke langit ke-7. Ucap Cal kelepasan karena Askia memang membalikan fakta. Mata Askia membelalak. Ini kali pertama Cal berkata sekasar itu padanya. Padahal saat berteman saja Cal tidak pernah menyinggung tentang sikapnya. Kamu ngatain aku seperti itu, Cal? Tanya Askia tidak percaya sembari membekap mulutnya syak. Silahkan bercermin. Kalau kamu meras perkataanku tadi adalah cerminan dari dirimu, berarti benar apa yang aku katakan itu adalah tentang dirimu. Sahut Cal santai sambil mengangkat kedua bahunya. Sontak air mata langsung mengalir membasahi pipinya. Askia terluka karena dinilai tidak baik oleh suaminya sendiri. Tega banget sih, Cal. Kamu tega menilai aku seburuk itu. Lirih Askia sambil terisak. Cal menghela nafas kasar. Sebenarnya ia tidak tega melihat Askia menangis. Ia sangat ingin menghapus air mata yang ada di pipi sang istri. Tapi mengingat kata-kata Askia yang selalu tajam dan pedas, membuat Cal mengurungkan niatnya. Sebab wanita kelas modelan Askia akan semakin melunjak jika terus-terusan dilembutin. Sudah ya, Ki, aku sibuk. Gak ada waktu buat meladeni kamu. Lebih baik kita tenangkan diri masing-masing. Dan saling introspeksi diri, agar tidak saling menyalahkan seperti ini. Assalamualaikum. Pamit Cal sambil berjalan keluar meninggalkan Askia yang tengah menangis terseduh-seduh. Waalaikumsalam. Sahut Askia pelan, kamu jahat Cal. Kamu tega meninggalkan aku di saat aku butuh sandaran. Padahal aku ingin bicara baik-baik sama kamu. Tapi kamunya aja yang diamin aku. Sambung gadis itu pilu, tapi hanya berani di dalam hati saja. Saat menutup pintu rumah itu, Cal melirik Askia lewat ekor matanya. Rasanya ia ingin menghampiri dan memeluk erat wanitanya. Maafkan aku sayang. Aku tahu tidak seharusnya aku mengatakan itu semua. Tapi selama kita masih belum bisa mendinginkan hati dan isi kepala ini, sebaiknya kita jangan berbicara dulu. Karena inilah yang aku takutkan. Pada akhirnya hanya menyisakan pertengkaran yang membuat kita terluka. Batin Cal ikut meneteskan air mata. Sebab ia tidak setega itu. Cal melakukan semua ini semata-mata ia lakukan demi kebaikan istri yang sampai saat ini masih sangat ia cintai, meski sikapnya selalu melukai perasaan Cal. Di sore hari, Askia memutuskan untuk pulang ke rumahnya, sebab di rumah ini hanya membuatnya semakin sedih karena Cal juga tidak ada. Abi! Pekik Askia sambil melompat ke punggung abinya yang tengah mengetuk pintu rumah mereka. Saat ini Ihsan juga baru pulang dari pondok. Karena jam mengajar sore telah selesai. Allahu Akbar! Askia! Abi kira kamu penjahat yang mau mencelakai Abi. Pekik Ihsan sambil mengelus dadanya, sebab Askia memang membuatnya kaget sekaligus panik. Akhir-akhir ini Askia juga menjaga jarak dengan sang Abi. Sehingga Ihsan tidak menyangka Askia kembali bermanja seperti ini padanya. Gadis itu segera turun dari punggung abinya. Maaf, Bi.
Habisnya aku rindu berat sama Abi. Aku pingin dipeluk sama Abi. Jawab Askia dengan wajah melas. Ihsan tersenyum. Ia tahu apa yang sedang terjadi pada anak gadisnya itu. Karena kau telah menceritakan semua yang terjadi pada Ihsan dan Asmi saat ketemu sehabis sholat subuh tadi pagi. Tapi kedua orang tua itu tidak ada yang ingin membelah kau. Ataupun membelah Askia. Mereka hanya memberikan nasihat yang baik saja pada kau. Dan Ihsan juga berjanji akan menasihati anaknya. Ya udah, kalau gitu gimana kalau kita jalan ke taman aja? Nanti kita bicara di sana ya. Nah, kok malah ke taman sih? Bi, padahal aku cuma pingin peluk Abi aja kok. Askia tiba-tiba gugup, karena mungkin akan mendapatkan siraman rohani. Aduh, gimana ini? Jangan-jangan kau ngadu sama Abi. Padahal aku cuma pingin dipeluk aja kok biar tenang. Abi tahu, kamu bukan hanya sekedar rindu. Tapi pasti ada banyak yang ingin kamu bicarakan pada Abi. Ihsan menepuk-nepuk bahu Askia yang nampak pucat. Ia mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi, Bi, aku cuma rindu dengan pelukan Abi aja. Karena cuma Abi satu-satunya orang yang membuat aku nyaman. Mata Askia sudah berkaca-kaca. Mungkin ini yang dibilang cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Sehingga dalam keadaan sedih dan merasa kecewa, ayahnya lah yang akan ia datangi. Iya, kita jalan sekarang yuk. Nanti Umi kamu lihat, jadi makin ribet urusannya. Ihsan menarik tangan Askia, mengajak anak gadisnya itu berjalan menuju taman. Meski tamannya cukup jauh, mereka ke sana hanya berjalan kaki sembari menikmati waktu sore. Di sebuah kursi taman yang nampak sepi dan jauh dari keramaian, mereka duduk bersama. Sini sayang, Abi peluk. Ucap Ihsan pada Askia yang sedang tertunduk lemah. Anak gadisnya itu hanya diam sambil meremas kuat jemarinya. Ihsan menariknya ke dalam pelukan. Kalau kamu mau nangis, silahkan nangis di sini. Walaupun kamu telah menjadi istri orang, tapi Abi tetap bersedia menjadi rumah untuk kamu pulang. Bahu Abi akan selalu ada di saat kamu membutuhkan sandaran. Bisik Ihsan penuh kasih sayang. Dan seketika membuat Askia menangis terseduh-seduh di dada sang Abi. Ihsan membiarkan Askia menumpahkan segala kesedihannya agar lega dan bisa diberi nasihat. Sebab ia tahu Askia ketika sedang sesak dan berapi-api tidak akan mau mendengarkan ketika diberi nasihat. Setengah jam kemudian, mata Askia sudah sembab. Gadis itu pun mulai melepaskan diri dari pelukan sang Abi. Udah lega, Nak? Tanya Ihsan. Askia mengangguk dengan wajah yang masih basah. Ihsan tersenyum sembari mengusap air mata di pipi Askia. Kalau kamu sudah tenang, kita pulang, ya? Gak mau. Aku masih mau sama Abi. Kenapa? Aku malas pulang ke rumah. Aku pasti akan dimarahi habis-habisan sama Umi. Abi gak nyuruh kamu pulang ke rumah, Nah? Tapi Abi nyuruh kamu pulang ke rumah yang sekarang ditinggali oleh suamimu. Tadi Ihsan sengaja membawa Askia ke sini karena ingin menghindari Yasmin. Sebab Ihsan khawatir jika Bumil yang emosian itu akan lepas kendali dan stres. Ia takut akan berdampak pada kandungannya. Aku juga gak mau. Bi, kau nyebelin. Tolak Askia cepat. Loh, gak boleh begitu. Sebagai seorang istri, kamu harus ikut tinggal di mana suamimu tinggal. Jangan kamu biarkan dia pergi sendiri. Tapi kau nyebelin. Bi, dia dari tadi pagi diamin aku. Ihsan menatap dalam-dalam ke arah gadis itu sambil mengelus kepalanya dengan lembut. Nak, Abi tidak berusaha memihak Kal, tapi percayalah, Kal adalah suami yang baik hati. Mungkin saat dia memilih diam, dia sedang berusaha melindungi hatinya yang terluka dari luka yang lebih dalam lagi. Kemungkinan besar ada sesuatu yang kamu lakukan yang tanpa sengaja telah menggores perasaannya. Abi minta kamu introspeksi diri ya, Nak. Mungkin saja kamu telah melukai hatinya. Ke-418. Hargai apa yang kamu miliki saat ini, S3. Askia membalas tatapan Ihsan, sebab ia berani jujur kepada Abinya karena Ihsan seorang yang sangat bijaksana.
Bi, aku akui. Aku memang salah. Aku sadar. Perkataanku semalam memang melukai perasaan kau. Tapi aku udah berusaha minta maaf sama dia. Bi, cuma Kalnya aja yang gak mau maafin aku. Dia justru meminta aku buat menenangkan diri lebih dulu. Aduh, Askia kembali mewek. Mungkin kau tahu kamu meminta maafnya belum tulus. Askia mencebik. Ia memukul pelan dada Ihsan. Abi, kok bisa-bisanya Abi bilangin aku gak tulus? Keluhnya. Habisnya kalau kamu minta maafnya tulus, dan benar-benar ingin hidup bersama dengan Kal, kamu tinggal dong sama dia. Kamu buktikan sama dia kalau kamu telah berubah. Jangan malah semakin emosi saat Kal mencari bukti dari semua perkataanmu itu. Kalau kamu terus-menerus keras kepala, gengsi, dan emosi, yang ada kalian gak akan menemukan titik akhir dari permasalahan ini. Pasti setiap kali berbicara, ujung-ujungnya kalian bertengkar lagi. Karena kamu tidak mau mengalah walaupun hanya seujung kuku. Kok Abi bisa tahu kalau aku dan Kak selalu bertengkar? Tanya Askia menatap serius wajah Ihsan. Ia curiga jika Kal menceritakan semuanya sehabis mereka bertengkar. Ihsan tersenyum sambil mengusap ubun-ubun Askia. Abi ini orang yang telah membesarkan kamu sejak kecil. Bahkan sejak kamu dalam kandungan, Abi sudah tahu seperti apa sifat dan tabiatmu. Jadi kamu tidak perlu heran kenapa Abi bisa mengetahui semuanya. Gumam Ihsan sambil terkekeh. Dari ngidamnya Yasmin saat hamil Askia saja, Ihsan tahu kalau anaknya yang ada di dalam kandungan itu memiliki sifat yang mirip dengan Yasmin. Sebab sang istri sering mengidam yang aneh-aneh dan tidak bisa ditawar. Mulai dari mengidam mangga curian, bahkan sampai menghitung selimut onde-onde. Tapi hebatnya Ihsan mampu menghadapi semuanya dengan sabar. Hingga Askia telah tumbuh dewasa menjadi putri cantik. Iya deh. Aku tahu abiku ini memang yang paling tahu semua tentang aku. Tapi baiknya gimana sih? Bi, aku bingung bagaimana caranya menyikapi rumah tangga yang seperti di ujung tanduk ini. Seperti yang Abi katakan tadi. Kamu buktikan pada Kal bahwa kamu sudah berubah, dan benar-benar ingin menjalani hidup ini bersamanya. Tapi kalau setiap kali aku bersikap baik, Kal malah cuek, aku harus gimana? Bi, kuncinya cuma sabar. Karena hanya kesabaranlah yang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi seperti apapun sikap Kal terhadap kamu tetap pada pendirianmu, bahwa kamu ingin menjadi lebih baik lagi. Askia kembali menghela nafas kasar. Sulit, Bi, rasanya sulit banget buat mengalah. Harusnya kau yang mengalah, dia maklumin kesalahanku. Bukan malah menjauhiku di saat aku butuh bimbingan seperti ini. Padahal aku ingin dituntun sama dia untuk menggapai surganya Allah. Ihsan tersentuh mendengar tujuan Askia. Ya, Abi tahu. Seorang suami harusnya mendidik istrinya dengan baik. Apalagi di saat istrinya tengah membutuhkan bimbingan. Tapi kamu juga harus tahu, seorang istri yang baik, mampu menghargai suaminya. Aku akan menghargai Kal, kalau dia bisa seperti Pak Zaki. Aku pingin memiliki suami seperti dia. Celetuk Askia kelepasan. Sebenarnya ia tidak benar-benar secinta itu dengan Pak Zaki. Tapi Askia hanya salut dan terobsesi, karena Zaki memiliki kepribadian yang mirip dengan abinya. Selain itu, Zaki juga memiliki karier yang bagus. Tentunya bisa dibanggakan. Astagfirullahalazim. Askia, jangan pernah kamu menyebut nama laki-laki itu lagi. Terima Kal apa adanya. Dia memang tidak sesukses Zaki. Tapi dia juga memiliki sifat yang baik. Tapi aku gak bisa menghargainya. Karena kau sangat jauh dari suami idamanku. Tangkis Askia memberikan pembelaan, karena tidak mau disalahkan. Jujur Ihsan saja ingin meledak berbicara dengan Askia yang egois dan hanya mau menang sendiri. Apalagi Kal yang harus hidup bersama dengan gadis itu. Laki-laki yang merasa gagal mendidik anaknya itu, langsung menggenggam erat jemari sang putri. Nak, jika kamu wanita yang solehah, Abi yakin kamu tahu bagaimana seharusnya sikap seorang istri terhadap suaminya. Ucap Ihsan tegas dan dalam, tapi masih dengan nada lembut.
Mau kau sesuai atau tidak dengan kriteria suami idamanmu, kamu harus tetap menghargainya, nak. Sebab istri yang baik itu tidak akan berani meninggikan suara, apalagi mendebat suaminya. Jadilah seperti Siti Asiyah, nak. Beliau menggapai surga dengan cara mentaati suaminya, meskipun suaminya adalah Firaun. Sebab ridho Allah itu ada pada ridho suamimu. Jangan hanya karena kau tidak sesuai dengan kriteria suami idamanmu, lalu kamu boleh menginjak-injak harga dirinya. Lagi pula seburuk-buruknya kau di mata kamu, Abi yakin kau masih jauh lebih baik daripada Firaun. Dan dia laki-laki yang insya Allah akan membimbingmu ke surga. Kurangnya dia saat ini di matamu, hanya karena dia tidak memiliki lebih banyak harta darimu. Bukan karena dia memiliki sifat yang tidak baik. Nasihat Ihsan panjang lebar dari hati ke hati. Tapi kali itu belum punya apa-apa. Bi, gajinya saja lebih kecil dari aku. Setidaknya dia memiliki penghasilan yang setara dengan aku, agar aku tidak membandingkannya dengan laki-laki lain. Sudah dinasehati dengan sedemikian rupa, ternyata Askia masih mencoba melakukan pembenaran dan pembelaan yang tidak masuk akal. Meskipun sebenarnya ia bukan wanita yang matre, tapi Askia tetap ingin mencari perbandingan dan pembenaran agar dapat memojokkan kau. Askia, ingatlah, tidak peduli seberapa hebatnya kamu di luar sana, sejauh mana kamu terbang di atas awan kesuksesan, dan seberapa besar kamu mengumpulkan kekayaan di tanganmu. Di dalam tembok rumah ini, kau tetaplah imam. Tidak peduli seberapa tinggi jarimu mengukir prestasi, saat menginjakkan kaki di rumah ini, kamu kembali pada posisimu sebagai istri, sebagai makmum dalam naungan suamimu. Biarkan ini menjadi keniscayaan, Askia. Penghasilanmu yang melimpah tidak dapat dibandingkan dengan nilai yang diberikan seorang suami yang berdiri sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Sebaik-baiknya wanita adalah yang mampu menyimpan kekagumannya atas pencapaian diri, tetapi lebih menghargai dan memuliakan posisi suaminya. Askia mengangguk. Ia ingin mencoba melakukan seperti apa yang telah disampaikan oleh sang Abi. Karena nasihat Ihsan kali ini mampu menyentuh relung hatinya. Baiklah, Bi. Kalau gitu aku akan berusaha mencoba lagi. Aku akan berusaha menerima kau apa adanya, dan tidak mempermasalahkan penghasilannya. Tapi bantu aku dengan doa, ya. Pasti, nak. Abi pasti selalu mendoakan kamu dan kau. Sebab kebahagiaan kalian adalah segalanya buat Abi. Sahut Ihsan tegas penuh semangat. Makasih, Bi. Askia kembali memeluk Ihsan sangat erat. Ya udah, sekarang kita pulang. Yuk. Kamu ikut Abi ke rumah dulu. Ambil pakaian yang biasanya kamu pakai. Tinggallah di rumah yang saat ini kau tempati. Kamu temani dia berjuang dari nol. Tundukkan pandanganmu dari hal-hal yang tinggi. Sebab jika kamu hanya melihat sesuatu yang tinggi, maka kamu tidak akan pernah bisa mensyukuri apa yang telah kamu miliki saat ini. Yang banyak belum tentu cukup, dan yang sedikit belum tentu kurang. Jika kamu bersyukur, yang sedikit pun pasti akan cukup. Aku faham, Bi. Sahut Askia sambil tersenyum. Meski ia butuh bukti untuk semua itu. Tapi ia tidak lagi mendebat Ihsan. Akhirnya dua orang itu pulang ke rumah. Tapi Askia hanya mampir sebentar untuk mengambil pakaian yang ia perlukan saja. Setelahnya ia berpamitan dan kembali ke rumah petak tadi. Saat di perjalanan pulang, Askia mampir ke tukang sayur. Di sana ia membeli semua bahan-bahan masakan yang sederhana dan secukupnya. Ia menggunakan uang pemberian dari Kal beberapa waktu lalu. Askia sadar uang itu tidak seberapa, sehingga ia yang biasa berbelanja di supermarket itu berbelanja di tukang sayur biasa. Meskipun ia banyak memiliki tabungan pribadi, tapi demi belajar menghargai Kal, Askia membelanjakan uang yang mungkin nominalnya sangat kecil bagi Askia yang memiliki gaji berkali-kali lipat dari gaji Kal mengajar. Kamu pasti bisa, Askia. Ingat kata Abi, istri yang baik itu yang bisa menghargai suaminya. Mau sekaya dan sehebat apapun aku di tempat kerja, kini aku sadar, saat memasuki rumah, aku adalah seorang istri dan seorang makmum yang harus selalu menghargai imamku. Batin Askia saat memilih semua keperluan dapur di tempat yang tidak pernah ia kunjungi selama ini. Uang yang diberikan oleh Kal ternyata cukup untuk ia membeli berbagai perlengkapan dapur mulai dari bumbu, sayur-sayuran,
hingga protein hewani. Askia takjub melihat belanjaan yang cukup banyak itu hanya dibayar dengan harga murah. Padahal biasanya jika ia berbelanja di supermarket, uang yang diberikan oleh Kal itu mungkin hanya mampu membeli beberapa bahan makanan saja. Masya Allah, ternyata benar. Kalau kita bersyukur, yang sedikit pun terasa banyak dan lebih berkah. Batin Askia takjub.